Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sani Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, yang kami hormati juga Kak Inayatullah Fatmawati selaku asisten dosen dari mata kuliah manajemen risiko. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen risiko pada perusahaan Shopee Indonesia. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota yaitu Iputu Esa Wardana dengan NIM 2203285 dan juga saya sendiri Jihar Kifar dengan NIM 2203315 dan teman saya yaitu Vandaru Bawono dengan NIM 2203272. Di sini saya akan menjelaskan penetapan konsep. Penetapan konsep dibagi menjadi dua, yaitu ada kondisi internal. Yang pertama yaitu tampilan aplikasi yang berkurang ramah pengguna. Yang kedua, aplikasi yang sering lagging atau ngedown. Yang ketiga, masih banyak penipuan. Yang keempat, ongkos kirim yang mahal. Yang kelima, cara pembayaran yang sulit. Dan kedua yaitu ada kondisi eksternal. Yang pertama yaitu yang dimana persaingan bisnis yang ketat. Kedua, keterlambatan atau kehilangan barang dalam pengiriman. Yang ketiga, keterlambatan dalam pembayaran. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi risiko yang berada di perusahaan Shopee Indonesia. Oke, yang pertama itu kondisi internal. Tampilan aplikasi yang kurang ramah pengguna. Pengguna baru yang menggunakan Shopee Indonesia atau aplikasi Shopee pasti akan kebingungan karena banyaknya tombol dan elemen. Yang kedua, aplikasi yang sering lagging atau ngedown. Aplikasi Shopee ini sering nge-lag atau ngedown jika ada event-event atau campaign. Tapi selain di campaign itu juga sering ngedown. Yang ketiga itu masih banyaknya penipuan. Dapat ditemui di aplikasi Shopee sendiri. Banyak sekali penipuan-penipuan mulai dari barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan foto, barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi produk, atau barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak. Kondisi internal selanjutnya yaitu mahalnya biaya ongkos kirim. Karena jaraknya yang sangat jauh, terkadang ongkos pengiriman itu sangat mahal. Dan di Shopee sendiri itu tidak tersedia banyak voucher gratis ongkir. Dan kalaupun ada, voucher gratis ongkir itu tersedia namun terbatas waktunya. Mungkin 3 hari atau sehari, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nomor 5 adalah cara pembayaran yang sulit. Dikarenakan tidak semua masyarakat Indonesia memiliki aplikasi mobile banking. Yang kedua, banyak orang Indonesia juga yang tidak mengerti cara menggunakan mobile banking. Yang ketiga, karena di Shopee sendiri itu hanya ada uang online atau dana online yaitu Shopee Pay, namun pengisian Shopee Pay itu sangatlah sulit atau ribet. Selanjutnya yaitu identifikasi risiko kondisi eksternal. Yang pertama, persaingan bisnis yang ketat. Munculnya banyak kompetitor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dalam negeri itu seperti Tokopedia dan lain-lain, atau luar negeri atau dari luar yaitu kayak Amazon, eBay dan lain-lain. Terus juga banyaknya harga yang lebih murah di e-commerce atau aplikasi lain. Yang selanjutnya adalah banyaknya tersedia voucher-voucher diskon yang lebih menggiurkan dibandingkan voucher yang berada di Shopee Indonesia. Yang kedua itu adalah keterlambatan atau kehilangan dalam pengiriman ekspedisi, yang biasanya dikarenakan karena pihak ekspedisi yang sedang overload atau kebanyakan barang. Yang kedua itu adalah karena terjadinya kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan yang tidak dapat diduga ya, seperti bencana alam dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah keterlambatan dalam pembayaran. Seperti pembeli lupa untuk membayar produk yang sudah dipesan sehingga terbatasnya waktu dan auto dibatalkan. Yang selanjutnya adalah pembeli mempertimbangkan ulang untuk membeli produk yang sudah dipesan. Analisis resiko. Yang pertama, tampilan aplikasi yang kurang ramah pengguna, dengan tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan tingkat pengaruhnya tinggi. Dan yang kedua, aplikasi yang sering lagging atau ngedown, dengan tingkat kemungkinan yang terjadinya tinggi dan tingkat pengaruhnya tinggi. Yang ketiga, tampilan aplikasi yang kurang ramah pengguna, dengan tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan tingkat pengaruhnya sedang. Lalu yang keempat, mahalnya biaya ongkos kirim di luar Jabodetabek, dengan tingkat kemungkinan terjadinya tinggi dan tingkat pengaruhnya tinggi. Lalu yang kelima, cara pembayaran yang sulit, dengan tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan tingkat pengaruhnya tinggi.
Yang keenam, adanya penipuan pada mitra melalui deskripsi barang yang salah, dengan tingkat kemungkinan terjadinya tinggi dan tingkat pengaruhnya tinggi. Yang ketujuh, persaingan bisnis yang ketat, dengan tingkat kemungkinan terjadinya tinggi dan tingkat pengaruhnya tinggi. Lalu yang kedelapan, kehilangan barang pada pengiriman oleh ekspedisi, dengan tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan pengaruhnya tinggi. Lalu yang kesembilan, keterlambatan dalam pembayaran, dengan tingkat kemungkinan terjadinya sedang dan tingkat pengaruhnya tinggi. Selanjutnya yaitu ada mitigasi risiko e-commerce Shopee. Yang pertama yaitu mahalah biaya ongkos kirim. Memberikan voucher gratis ongkir tanpa minimal pembelian. Lalu melakukan bekerja sama dengan pihak ekspedisi agar biaya ongkos kirim bisa lebih murah. Yang kedua yaitu cara pembayaran yang sulit. Memberikan pilihan metode pembayaran cash on delivery atau COD. Lalu melakukan kerjasama dengan Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga adanya penipuan. Melakukan cross-check sebelum melakukan pemesanan dan memberikan ulasan pembelian tentang bayar yang dibeli. Yang keempat, persaingan bisnis yang ketat. Melakukan promosi dengan gencar di semua platform. Selanjutnya memberikan harga produk terbaik. Lalu memberikan diskon-diskon untuk para pelanggan. Yang kelima yaitu ada keterlambatan atau kehilangan dalam pengiriman. Membuat jadwal pengecekan dari pihak ekspedisi agar bisa dipastikan agar barang tersebut dalam keadaan utuh. Lalu memberikan batas waktu untuk pembeli untuk melakukan refund jika barang tidak sampai. Yang keenam, keterlambatan dalam pembayaran. Memberikan tenggat waktu untuk pembayaran. Jika melebihi dari waktu yang telah ditetapkan, pemesanan otomatis dibatalkan. Selanjutnya ada memberikan pilihan untuk melakukan pembayaran melalui uang digital lainnya seperti Dana OVO. Selanjutnya yang 7, tampilan aplikasi yang kurang ramah pengguna. Merombak desain aplikasi dengan analisa yang lebih mengedepankan tampilan yang user friendly. Selanjutnya meningkatkan kualitas SDM di bidang UI atau UX designer. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil diskusi kelompok kami dapat diterima dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.